Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban keagamaanmu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, karena mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga, di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Yesus dengan sangat jelas dan tegas mengingatkan bagaimana melakukan kewajiban keagamaan dengan benar, sehingga beroleh upah di surga. Pertama, Yesus mengingatkan supaya jangan melakukan kewajiban keagamaan supaya dilihat orang. Peringatan ini masih relevan dengan keadaan kita dewasa ini. Sekarang ini orang semakin suka pamer. Di zaman medsos ini apa saja pun dipamerkan. Itu terbukti banyak orang membuat status di medsos tentang apa yang dipakai, di mana posisi sekarang, apa yang dimakan, dan lain-lain. Kebiasaan pamer ini juga dilakukan seseorang dalam bidang keagamaan. Yang kedua, Yesus menjelaskan tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan kewajiban keagamaan. Ada 3 aspek kewajiban keagamaan yang dijelaskan Yesus dalam renungan kita hari ini. Dan menurut saya, 3 aspek tersebut berlaku untuk semua agama yang ada di bumi ini. Yaitu yang pertama, kewajiban keagamaan untuk Tuhan. Yesus menjelaskan tentang bagaimana seharusnya berdoa untuk Tuhan. Yang kedua, kewajiban keagamaan untuk sesama. Yesus menjelaskan tentang bagaimana seharusnya bersedekah untuk sesama. Yang ketiga, kewajiban keagamaan untuk diri sendiri. Yesus menjelaskan tentang bagaimana seharusnya berpuasa untuk diri sendiri. Yang pertama,
tentang bersedekah. Kita memberi sedekah bukan karena kita sudah berlebih, tetapi kita memberi sedekah kepada orang lain karena kewajiban keagamaan. Lalu Yesus mengingatkan supaya sedekah itu diberikan dengan tersembunyi dan jangan diketahui tangan kiri. Hal ini bukan masalah dilihat atau tidak dilihat orang lain, diketahui atau tidak diketahui orang lain, tetapi ini adalah masalah sikap hati yang tersembunyi, sikap hati yang terdalam. Sikap hati saya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Maka sikap hati waktu memberi sedekah adalah untuk melaksanakan kehendak Tuhan, bukan untuk mencari pujian dari orang lain, bukan mencari pujian dari diri sendiri. Karena sedekah yang diberikan kepada orang lain berasal dari Tuhan. Rezeki yang kita terima dari Tuhan harus kita salurkan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Maka marilah kita memberi sedekah dengan sikap hati yang tulus ikhlas dan penuh rasa syukur. Karena rezeki yang kita terima dari Tuhan sebahagian merupakan titipan Tuhan yang harus kita salurkan kepada orang lain yang membutuhkan. Kita memberi bukan karena kita sudah berlebihan, tetapi karena orang lain lebih membutuhkannya. Dan kita hanya saluran berkat dari Tuhan kepada orang lain. Yang kedua, tentang berdoa. Berdoa adalah kewajiban keagamaan untuk Tuhan. Kita berdoa pribadi bukan karena ada permohonan yang mau disampaikan kepada Tuhan, tetapi kita berdoa karena berdoa adalah kewajiban keagamaan untuk Tuhan. Yesus mengingatkan, jangan berdoa seperti orang munafik dan jangan berdoa supaya dilihat orang lain. Doa pribadi tidak perlu dilihat orang lain. Doa pribadi tidak perlu didengarkan orang lain. Sikap hati kita waktu berdoa adalah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran kita datang ke hadapan Tuhan. Maka hati, pikiran, dan jiwa perlu difokuskan, perlu diarahkan kepada Tuhan waktu berdoa. Oleh karena itu, perlu tempat dan suasana yang mendukung. Yesus mengingatkan bahwa tempat itu adalah kamar pribadi kita supaya jangan diganggu dan dilihat orang lain. Yang ketiga, tentang berpuasa. Berpuasa adalah mengendalikan diri sendiri, terutama mengendalikan hawa nafsu. Berpuasa adalah kewajiban keagamaan kepada diri sendiri. Yesus mengingatkan, jangan berpuasa seperti orang munafik. Orang lain tidak perlu tahu bahwa kita berpuasa. Orang lain tidak perlu terganggu karena kita berpuasa. Maka sikap hati kita adalah fokus menahan dan mengendalikan hawa nafsu tubuh kita. Kita perlu berpuasa sebagai latihan untuk mengendalikan diri kita secara keseluruhan. Kalau kita berhasil mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan mudah berhasil untuk mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita berpuasa untuk diri kita sendiri, bukan untuk dilihat orang lain dan bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan, sebagai keluarga, marilah kita melakukan kewajiban keagamaan kita dalam keluarga dengan benar, sehingga kita beroleh upah di surga. 3 kewajiban keagamaan yang diingatkan Yesus hari ini, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. 3 hal ini dimulai dari keluarga. Marilah kita menolong keluarga besar kita dengan ikhlas dan tulus. Marilah kita berdoa secara pribadi di kamar kita masing-masing. Kamar kita adalah kamar doa bagi diri kita sendiri. Dan marilah kita berpuasa untuk melatih mengendalikan hawa nafsu, bukan untuk dilihat atau diketahui orang lain. Semoga kita bersedekah, berdoa, dan berpuasa bukan untuk mencari pujian bagi diri sendiri atau supaya dilihat orang lain, tetapi
supaya kita berkenan bagi Allah. Amin.